Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan materi saya ini. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatou Salaya, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada kesempatan ini kita membahas tentang sejarah perkembangan psikolinguistik. Nah, sejarah perkembangan linguistik ini ada terbagi dua. Ada sejarah perkembangan psikolinguistik di dunia dan sejarah psikolinguistik di Indonesia. Nah, kita masuk pada sejarah perkembangan psikolinguistik. Pada awal perkembangan psikolinguistik ini bermula dari adanya pakar linguistik yang berminat pada psikologi dan adanya pakar psikologi yang berkecimpung dalam linguistik. Nah, dilanjutkan dengan adanya kerjasama antara pakar linguistik dan pakar psikologi. Dan kemudian muncul pakar-pakar psikolinguistik sebagai disiplin mandiri. Nah, yang artinya pada perkembangan psikolinguistik adalah membahas tentang proses perkembangan dari kecil sampai dewasa. Nah, sekarang kita masuk pada sejarah perkembangan psikolinguistik di dunia. Sejarah perkembangan psikolinguistik di dunia terdapat beberapa bagian. Yang pertama, psikolinguistik dimunculkan pada tahun 1950. Yang kedua, tahun 1951 ada seminar psikolinguistik. Nah, di sini juga ada dua bagian pakar sejarah perkembangan psikolinguistik. Ada pakar psikologi dan ada pakar linguistik. Nah, kita bahas satu persatu. Yang dimaksud dengan pakar psikologi adalah untuk memahami perubahan fungsi mental dalam individu dan perilaku sosial. Sedangkan pakar linguistik adalah seseorang yang mempelajari ilmu bahasa dengan kajian ilmiah secara mendalam. Nah, sekarang kita masuk pada perkembangan sosiolinguistik di Indonesia. Pada perkembangan linguistik di Indonesia ditandai dengan terbitnya pada buku-buku psikologi linguistik. Yang pertama kita melihat dari psikolinguistik menurut H.G. Tarigan tahun 1985. Yang kedua, psikolinguistik modern menurut Mangantar Simanjuntak tahun 1987. Yang ketiga, aspek-aspek psikolinguistik menurut Mansur Pateda tahun 1990. Yang keempat, psikolinguistik menurut Sri Subayokto atau Nababan tahun 1992. Yang kelima, psikolinguistik menurut Suejono Darwijono tahun 2002. Yang terakhir, psikolinguistik menurut Abdul Khair tahun 2003. Nah, yang menjadi kesimpulan dari sejarah perkembangan psikolinguistik yaitu bermulanya diri pada adanya akar linguistik yang berminat pada psikologi dan adanya pakar psikologi yang berkecimpung dalam linguistik. Nah, baik, sampai di sini pemaparan materi saya. Bila ada tutur kata saya yang salah, saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan Yahoo.